Sekilas, bangunan ini seperti tidak pernah didatangi oleh manusia lagi. Atapnya yang bolong, kayu-kayu yang jatuh termakan rayap, benar-benar membuat orang tidak peduli dengan bangunan ini. Aku memberanikan diri masuk ke pekarangan rumah tersebut. Alangkah terkejutnya. Puluhan, tidak, mungkin lebih. Makhluk putih yang mengganggu kita sepanjang perjalanan tadi muncul berkumpul di sini mengepung kami. Ya, itu pocong. Aku sedikit gentar. Belum pernah aku melihat pocong sebanyak ini di satu tempat. Bukan masalah hantu pocong ini, tapi makhluk apa yang ada di dalam rumah itu, sehingga bisa memiliki tumbal sebanyak ini. Aku merasa belum siap, namun lain dengan Pak Kus. Dia hanya memandangku dan memastikan keputusanku. Kemampuan Pak Kus jelas mumpuni, tapi untuk mengurus semua ini terlalu beresiko. Oleh karena itu, aku tetap dibutuhkan. Jangan nekat, Mas. Pak Kuswara memperingatiku dari belakang. Aku tetap berusaha maju, dan para pocong itu mendekatiku. Kakiku dicengkram oleh makhluk yang aku sendiri belum sempat melihat bentuknya. Tetesan air liur dari wajah yang tak berbentuk menetes di telapak tanganku. Rasa gatal yang tak tertahan muncul dari bekas liur itu. Segera aku melindungi diri dengan amalan penyembuh luka gaib dan membakar makhluk itu. Namun jumlah mereka yang tak terhitung tidak memberiku ruang. Pak Kuswara mengeluarkan pusaka berbentuk mata tombak yang segera ia bacakan doa dan melempar ke tanah. Sontak, setengah dari makhluk itu terbakar dan menghilang. Rupanya benar, di bawah tanah ini terkubur puluhan mayat yang kemungkinan mereka adalah para pekerja kebun karet yang menghilang. Ucap Pak Kuswara. Bagaimana dengan Kang Asep? Dia bersembunyi di dekat Pak Kuswara. Tidak ada makhluk yang menyerangnya. Kemungkinan ia juga dibekali pusaka oleh Pak Kuswara. Tidak terima dengan serangan Pak Kuswara, sesosok makhluk bertubuh ular mencoba menyerangku dan melilitku dengan ekornya. Siapa kalian berani mengganggu tempat ini? Ucap makhluk itu sambil melilit tubuhku. Badanku mulai lemas. Rupanya siluman ini bukan siluman biasa. Bisa jadi makhluk inilah yang meminta tumbal sebanyak ini. Aku membaca ajian pembakar makhluk itu tapi tidak bergeming. Amalan pedang pun nampak tak berguna untuk makhluk ini. Pak Kus mencoba membantuku. Namun ia disibukkan oleh puluhan makhluk halus dari seluruh penjuru hutan yang menyerang bersamaan. Nampaknya tidak ada pilihan lain. Aku melepaskan sukma dari raga dan menyerang siluman ular itu dengan keris pusaka yang telah menyatu dengan sukmaku. Makhluk itu kesakitan dan teriak dengan suara yang hampir terdengar ke seluruh hutan. Ia terlihat sangat marah. Belum sempat aku kembali ke ragaku, siluman jahanam itu menggigit pergelangan tanganku dan menariknya hingga putus. Sial, teriakku sambil berusaha menyatukan ragaku. Aliran darah segar membasahi bajuku dan meneteskan darah yang tidak sedikit. Rasa sakit yang tak tertahan membuatku terguling di tanah. Mas Danan, teriak Kang Asep yang segera berlari ke arahku. Pak Kus menyusul Kang Asep. Namun sebelum sampai di tempatku, sebuah pukulan dari makhluk raksasa mengempaskannya hingga terguling. Kang Asep mencoba mengikat lenganku, namun siluman ular itu merebut dan melilitku. Aku mencoba kemungkinan terakhir, menarik keris itu dari sukmaku dan merapalkan mantra yang diturunkan oleh leluhurku. Setelah membacakan mantra, mendadak langit menjadi gelap, hujan turun begitu deras, dan muncul sesosok makhluk. Seorang kakek tua bungkuk berambut putih panjang tergerai menembus rintikan hujan. Cucu kayak kamu ngapain manggil-manggil? Umpat makhluk itu. Maaf mbah, aku minta pertolongan. Ucapku dengan berusaha sekuat tenaga. Kakek tua itu melihat tanganku yang tak lagi utuh dan tertawa seperti orang gila. Ia berlari dengan tangan di bawah seperti anjing dan menghampiri siluman ular yang melilitku. Belum sempat siluman itu berbicara, kakek tua itu segera memasukkan tangan ke mulut siluman itu dan merobeknya dengan keji sambil tertawa. Tidak puas sampai di situ, ia mengambil badan siluman itu dan memakan dadanya dengan buas hingga darah hitam bermuncratan di tanah. Makhluk sekuat itu dihabisi tanpa ampun, pikirku. Tidak berhenti. Pocong, raksasa, makhluk tanah dihabisi dengan begitu brutal seolah tubuh mereka hanya terbuat dari kapas. Sudah mbah, teriakku. Seolah tidak mendengarkan, makhluk berwujud kakek tua itu tetap mengamuk sambil tertawa cekikikan dan menggila. Bahkan tak luput wajah Kang Asep tersapu oleh cakaran kakek itu. Aku semakin khawatir. Kakek itu berlari menuju Pak Kuswara.
Sial, maksudku menyelamatkan diri, malah memanggil masalah baru. Gerutuku. Aku berlari sebisaku dengan luka di sekujur tubuh. Makhluk itu semakin dekat, mencoba menyerang Pakus, namun mendadak berhenti. Saya bukan musuh, mendadak Pakuswara berbahasa Jawa. Kakek itu seolah memandang sosok di belakang Pakus dan kembali ke arahku. Aku segera menarik kembali keris pusaka ke dalam sukmaku dan sosok kakek itu perlahan menghilang. Yang aku lawan itu bukan empunya. Jangan ngelawan kalau kamu belum siap. Tapi, siapa saja yang berani menyakiti keturunanku harus berurusan dengan saya. Makhluk itu menatap Kang Asep dan menghilang bersama rintikan hujan yang berhenti bersamaan. Kita kembali dulu, ucap Pakku sembari membantuku berdiri. Tak terasa waktu sudah mendekati subuh. Kami keluar hutan dan berniat segera mencari pertolongan. Rasa nyeri merayap di seluruh tubuhku. Aku takut tidak mampu bertahan sampai pertolongan datang. Mas Danan, sekarang kujangnya sudah bisa dikembalikan, ucap Pakuswara tiba-tiba. Aku mengeluarkan dari sakuku dan segera mengembalikannya ke Pakuswara. Saat pusaka itu berpindah tangan, mendadak pusaka itu retak dan pecah. Aku bingung dengan kejadian itu. Tapi hal aneh terjadi. Semua lukaku hilang. Lenganku kembali muncul. Ini maksudnya apa, Pak? Tanyaku ke Pakus. Kujang ini adalah pusaka pengganti raga. Dia menyimpan raga manusia tepat pada saat kujang ini diterima. Saat pusaka ini dilepas, dia akan mengembalikan raga seperti sedia kala dan akan hancur saat tugasnya selesai. Jelas Pakuswara. Aku tidak menyangka ada pusaka sehebat ini. Seandainya saja aku bisa memilikinya lagi. Terima kasih Pakuswara. Pantas saja Pakuswara membiarkan saya menghadapi makhluk itu sendirian, ucapku. Akhirnya aku kembali ke rumah Bude Ranti dan sedikit menceritakan tentang kejadian semalam. Beliau cukup kaget dan tidak menyangka dengan kondisi permasalahan di desa ini ternyata sepelik ini. Kalau ada banyak tumbal, seharusnya ada pemilik yang memelihara makhluk itu, ucap Bu Ranti. Tapi siapa? Kita tidak bisa menuduh warga seenaknya, kecuali ada petunjuk. Ada dua makhluk yang mengumpulkan tumbal, siluman ular yang sudah mati dan sesosok makhluk raksasa yang membuat Pakus kewalahan, jelasku. Seperti Buto atau Genderuwo, tanya Bu Ranti. Bukan, agak berbeda. Saya sendiri tidak tahu itu makhluk apa, jawabku. Lelepah. Tiba-tiba seorang anak kecil menyerobot pembicaraan kami. Itu Gio, seorang anak kelas 4 SD yang dititipkan oleh orang tuanya di sini untuk bersekolah. Apa? Lelepah? Kamu pernah lihat? Tanyaku ke Gio. Pernah. Pas hujan di kebun belokan setelah tanjakan, setelah gerbang masuk perkampungan ini, jawabnya. Kamu gak ngarang kan, Gi? Tanya Bu Ranti. Walau Bu Ranti tahu Gio bukan anak yang suka berbohong. Enggak, Bu. Makhluk itu menggigit entah apa yang mengeluarkan darah, jelasnya sambil menahan rasa takut. Jika ucapan Gio benar, kemungkinan yang digigit lelepah itu adalah tumbalnya. Dan tanah tempat makhluk itu mengeksekusi tumbalnya sudah pasti rumah sang pemilik ilmu. Mas Danan, kebun setelah tanjakan yang diceritakan Gio, bukannya itu rumah majikannya Kang Asep? Ucap Bu Ranti gelisah.